Ini untuk PPT siap ya Pak ya. Oke, 15 menit dari sekarang Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat teman-teman? Bagaimana anak-anak kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada materi saling menasihati dalam Islam pada bab khutbah, tablik dan dakwah, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa. Mohon dipimpin Pak Andika, Ketua Kelas, untuk memimpin doa. Siapa anak-anak yang lain, teman-teman yang lainnya. Silakan. Pak. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, nanti akan Bapak mulai dengan yel-yel. Kalau Bapak bilang pelajar semangat, dakwah, Allahu Akbar. Siap semua? Siap, ya. Pelajar Semangat. Pelajar Semangat. dakwah, Allah. Alhamdulillah. Pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan pada materi dakwah yang akan kita lihat. Yang pentingnya kita menasihati di dalam berdakwah. Untuk yang selanjutnya, Bapak. Ya. Yang pertama kita bahas pada khutbah anak-anak. Khutbah itu berasal dari kata khotoba yukhotibu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah menurut istilah, yaitu kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Di antara khutbah, tablik dan dakwah pasti beda ya. Kalau tablik ini asal kata dari balago, yuballigu, atau menyampaikan lah. Dan adapun dakwah ini berasal dari kata da'a yad'u da'watan, memanggil atau menyeru. Nah, anak-anak, bisa kita gambarkan di dalam dakwah, apa sih tujuan dakwah itu? Banyak tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu yang pertama, bagaimana yang dikutip oleh ulama, bahkan kalau di dalam kitab Nasyuddiniyah banyak lah, bagaimana dakwah itu bisa digambarkan dengan tujuan mendekatkan diri orang yang mendengarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya khutbah, tablik dan dakwah. Ya, bisa dibaca Pak Uskar Nadi, pentingnya khutbah itu apa? Silakan. Siapa pentingnya khutbah termasuk aktivitas ibadah. Apabila ditinggalkan akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Khutbah merupakan kesempatan untuk berdakwah, Pak. Neng Rahayu, silakan sebutkan pentingnya tablik. Itu kekecilan itu. Oh, kekecilan ya. Suka yang gede ya Neng Rahayu ya. Oh ya udah. Aduh Bapak, mata saya udah lebih dari 2. Silakan biar gede. Neng Umi Nurseha, silakan. Ya Pak, tablik merupakan salah satu dari sifat wajib bagi Rasul. Setelah tidak ada Rasul, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat, Pak, tabi'in dan tabi'in. Setelah itu, siapa yang melanjutannya? Kita semua, Pak. Nah, ada yang tahu tabi'in itu siapa di sini?
Tabiin itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah Nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Adapun tabiin adalah orang yang bertemu dengan tabiin, yang berjumpa dengan Nabi, tapi tabiin ini tidak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi ya. wasallam. Nah, penting dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Jadi kita disuruh nih berdakwah, menyebutnya atau fardu kifayah, ada yang menyebut fardu ain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang Muslim untuk menyeru pada jalan kebaikan dengan cara baik dan meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beda antara tabligh dan dakwah. Paham gak nih anak-anak? Paham. Ya. Materi yang selanjutnya, ketentuan khutbah. Khutbah ini beda dengan tabligh dan beda juga dengan dakwah. Adapun khutbah itu ada syarat khotib itu pertama Islam. Jadi kalau khotib itu boleh nggak orang non Muslim? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Yang kedua balik. Anak kecil boleh nggak untuk menjadi khotib? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang ketiga berakal sehat dan mengetahui ilmu agama. Nah syarat dua khutbah itu melaksanakan sesudah waktu zuhur. Nah di sini bisa kita baca rukun khutbah. Rukun khutbah ini memang ada dua pendapat, tapi Bapak lebih mengambil dari rujukan kitab Fathul Mu'in atau syarah daripada I'anatul Thalibin. Ada 5, diantaranya membaca hamdalah, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca Al-Quran, dan berdoa pada khutbah kedua. Atau yang lebih dikenal istilahnya aswat gitu ya. Nah, yang ketiga sunnahnya khutbah, berdiri ketika khutbah, mengawali dengan memberi salam. Dan ini anak-anak bisa dilihat pada materi dakwah, syarat khotib, syarat dua khutbah, rukun khutbah, dan sunnah khutbah. Kira-kira untuk materi ini udah pada paham ya anak-anak ya? Insya Allah Pak. Paham. Selanjutnya, Insya Allah paham Pak. kita lihat pada ketentuan tabligh. Tabligh itu diantaranya adalah Islam balik berakal dan mendalami ajaran Islam. Nah seringkali kita pahamin kadang-kadang di zaman sekarang orang yang tidak menguasai di dalam ilmu agama sudah seenaknya dia berbicara yang menyebabkan kehancuran. Nah di dalam etika dalam menyampaikan tabligh harus bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Kira-kira ada nggak seorang penceramah yang kira-kira bicaranya kasar? Ada nggak? Ada sih Pak. Ada sih. Ada. Berarti jangan ya. Jadi seorang pendakwah itu harus berlemah lembut. Kalau bisa, kalau Bapak pahamin, di saat di rumah kita situasi panas, datang ke majelis situasi adem, pulang kita membawa kenikmatan gitu. Jangan pada saat di rumah kita panas, masuk ke dalam majelis kita panas, pulang dari majelis kita berantem. Nah itu bahaya tuh ya. Yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang bahasa ya sok-sokan intelektual, tetapi jamaah nggak paham dengan omongan seperti itu. Nah ini juga kurang baik. Seorang penceramah itu bagaimana dia itu bisa mengatur dengan bahasa yang enak, mudah dipengerti. Dan kalau untuk penceramah biasanya pada saat situasi enak dia berhenti. Nah nanti kalau kayak gitu biasanya diundang lagi. Nah yang ketiga itu etika dalam menyampaikan tabligh itu mengutamakan musyawarah atau berdiskusi. Ini untuk wilayah tabligh. Nah materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Jangan sampai kita bicara apa ya contohnya. Nggak ada tahlilan. Contoh begitu tuh ya. Sedangkan tahlilan itu ada kayak gitu. Ini bid'ah. Sedangkan Sayyidina Umar mengatakan hadhihi bid'ah tentang sholat tarawih. Nah, kita ini harus punya dasar tentang hukum, jangan sampai kita salah menyampaikannya sehingga menyebabkan dasar hukum yang tidak kuat menyebabkan hancurnya umat. Yang kelima menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Nah, ini biasanya para penceramah ini berat nih. Kira-kira pengen nggak pada anak-anak mau jadi penceramah? Enggak mau Pak. Enggak mau. Maunya dikasih amplop. Maunya dikasih amplop ya Pak. Iya. Karena ini urusan ikhlas yang susah memang.
Apa saya bilang? Iya sih, Apa misinya? Karena terkadang kita penceramah untuk nggak dibayar, wah berat nih, kesal nih gitu. Nah ini kudu ikhlas, makanya seorang penceramah harus punya usaha sampingan seperti bisnis, Iya, kayak Pak Irfan gitu ya. Iya. properti, gitu kan. Contoh atau menjadi guru, pengusaha. Jadi di saat orang nggak ngasih amplop, insya Allah dia juga bakalan ngasih amplop gitu contohnya. Amin. Yang kedua nggak usah menghasut, tidak usah menghasut. Ini banyak penceramah ini menghasut. Nah, jadi soal ketentuan tablik itu, diantaranya yang keenam itu seorang penceramah tidak boleh menghasut. Selanjutnya ketentuan dakwah. Nah ini dakwah nih, orang yang melaksanakan dakwah itu disebut dai. Ada dakwah bilhal, perbuatan. Kayak kita misalkan di kolongnya ada sampah. Coba kita lihat semuanya. Ada nggak sampah di kolongnya? Kolong meja masing-masing. Nggak ada Pak, kolong saya bersih. Alhamdulillah. Coba dibersihkan dulu. Udah dibuang, Pak. Nah, ini namanya dakwah bilhal. Yang kedua ada lagi dakwah bilisan dengan ucapan dan lisan. Nah, dilihat ada syarat dai itu Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Nah, itu diantara syarat seorang dai. Lalu etika dalam berdakwah kita bisa lihat, etika dalam berdakwah itu dilaksanakan dengan hikmah, ucapan jelas, tegas, sikap bijaksana, dilakukan dengan mau'izatul hasanah. Apa mau'izatul hasanah? Ada yang tahu belum? Ayo Bu Umi. Nggak tahu, Pak. Baik, Pak. Nggak tahu, Pak. Hikmah atau pelajaran Nasihat yang baik atau tanpa kekerasan atau dan memberikan pengajaran. Yang ketiga dilaksanakan dengan memberikan contoh yang baik, dan yang keempat dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran. Ingat tukar pikiran ya anak-anak, jangan tukaran pacar ya. Karena kalau tukaran pacar Iya, Pak. bahaya ini ya. Mawar itu Pak, sama Oscar Nadi biasa begitu. Iya. Emang dia dari dulu Bu Mawar juga ngelirik bapak juga, cuma bapak tolak dia. Rahasia terpendam. Ya, ya maklum lah bapak Angel, kan angel. yang ganteng gitu kan. Iya. Nah, ini bisa kita lihat untuk dalil Al-Qur'annya. Silakan Pak Rofi Udin untuk membaca. Kok bapak sih? Mas Rofi Udin. Ya, oh belum bisa ya. Oh, coba Mas Ius untuk membaca. Pak, saya bukan orangnya anu Pak, masih emas sih Pak. Iya deh Pak, iya. Dapat nilai ya Pak. Iya. Ya, ntar saya kasih nilai 11 dah. Lah, satu. Kebanyakan. Oh, Baik, kebanyakan Pak. ya. Baca ya Pak. Ini bacaan begini Pak, kalau salah benerin ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul Subhanallah. Ini 'azim. bacaannya. Coba tolong diterjemahkan sama Mas Andika. Siap Pak, siap. Artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Jadi cakep di sini anak-anak materinya. Jadi kita mempelajari dakwah itu mengambil dengan yang baik. Tapi ingat ya, mengambil yang baik itu jangan sendal bapak yang baik ntar diambil, terus sendal kamu yang jelek dikasih ke bapak. Intinya yang baik ini adalah akhlaknya yang baik gitu ya. Ya, selanjutnya. Bisa banget ya Oscar Nadi nih. Nah, ini contohnya dalam dakwah. Ini 1 menit lagi. ya, itu saja mungkin dari Bapak. Silakan ditutup oleh Pak. Silakan. Apaan nih Pak bacaan nih? Oh, ini Bapak salah ngetik ini. Kebetulan lagi ngantuk.
Iya, baik Pak. Baik Pak. Ya. Siap. Itu siapa itu, Pak? Ini foto Siapa itu, tetangga sebelah kebetulan, tetangga Masya Bapak lagi Allah. televisi. Ini kaca Bapak ini ya. Iya. Bukan Ini main. kembaran Bapak Iya. kebetulan. Bapak kok ditemenin sama tempayan Pak itu Pak? Waktunya habis. Lucu bukan Neng Umi memimpin doa penutup, silakan. Ya, silakan Neng Umi untuk memimpin doa. Baca doa Ya, Mi. udah. Ayo teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita membaca doa penutup majlis. Berdoa Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja mungkin dari Bapak ya, karena Bapak buru-buru ada rapat arisan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irfan. Monggo yang memberikan komentar dari Pak Rafiuddin. Monggo Bapak.